Ambon hari ini edisi 22 Agustus 2024. Mahasiswa di Ambon demo tolak RUU Pilkada di kantor DPRD Provinsi Maluku. Selamatkan Konstitusi Indonesia. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa menolak rancangan undang-undang RUU Pilkada di kantor DPRD Provinsi Maluku, Kamis 22 Agustus 2024. Mereka berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan, menyerukan kekecewaan terhadap DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antara mereka seperti Barapati Mura, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, dan juga dari organisasi lainnya. Aksi berlangsung sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Para mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisi seruan mereka, seperti DPRD lebih jahat dari Zize, Indonesia krisis konstitusional, dan juga stop pengalihan isu #kawal putusan MK. Sebelumnya MK memutuskan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Dalam putusan MK nomor 60 disebutkan threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada. Kehadiran putus ini membuat PDIP tetap bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak berkoalisi dengan partai lain. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memiliki peluang diusung PDIP setelah ditinggalkan pendukungnya yang merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus pengusung Prabowo. Sementara itu, seluruh fraksi di Badan Legislasi Balik DPR RI kecuali PDIP menyatakan setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka menyampaikan kesimpulan untuk membawa RUU Pilkada ke pembahasan selanjutnya. Dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai perwakilan pemerintah, pihak yang disebut mengundang pemerintah dalam rapat di DPR ini adalah Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian revisi tersebut mencederai konstitusi. Bapak Ibu sekalian, jika kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita juga tidak bersikap atas kejadian ini, maka kemudian bisa disimpulkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Maluku menyetujui adanya pembangkangan konstitusi, saudara-saudara. Teman-teman masih semangat? Teman-teman masih semangat? Mahasiswa. Melihat Jokowi terus melakukan politik dinastinya, bicara tentang demokrasi tidak hanya tentang oposisi atau koalisi, bahkan tapi bagaimana menata konstitusi tertinggi. Kami masih mengaspirasikan, kemudian menyampaikan kepada pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak Ibu, ayo, semuanya itu, banyak, sampaikan dulu. Cek, satu dua tiga. Kalian mungkin tahu bahwa pada hari ini telah ada keputusan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, yang kemudian revisi tersebut mencederai konstitusi. Bapak Ibu sekalian, jika kemudian anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita juga tidak bersikap atas kejadian ini. Demo tolak RUU Pilkada di Kota Ambon ricuh. Mahasiswa hancurkan hiasan dirgahayu di kantor DPRD Provinsi Maluku. Aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang RUU Pilkada di Kota Ambon berlangsung ricuh Kamis 22 Agustus 2024. Masa aksi menghancurkan dekorasi gapura perayaan ulang tahun Provinsi Maluku yang berada tepat di pintu masuk kantor DPRD Provinsi. Dekorasi berwarna merah putih itu dipatahkan menjadi dua bagian, seolah menyeruakan kekecewaan mereka terhadap perilaku anggota Dewan di lembaga legislatif. Pantauan Tribunambon.com, awalnya demo ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi ini berjalan aman. Kemudian demo mulai menegang saat masa aksi meminta menemui anggota dan pimpinan DPRD Maluku, khususnya anggota DPRD dari koalisi KIM Plus. Namun para pegawai dan keamanan melarang dengan dalih para anggota dan pimpinan tidak ada di tempat.
Aksi saling dorong dengan pamdal pun tak terhindarkan. Masa aksi mendobrak pintu masuk hingga melempar kaca kantor, serta merusak hiasan Dirgahayu Provinsi Maluku. Diketahui para mahasiswa yang berdemo berasal dari beberapa organisasi seperti Barapati Mura, Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat, dan organisasi lainnya. Aksi berlangsung dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Para mahasiswa juga membawa sejumlah poster berisi seruan mereka seperti DPRD lebih jahat dari Zize, Indonesia krisis konstitusional, dan stop pengalihan isu, #kawal putusan MK. Lewat sebelah, saya bagian lewat sebelah. Ayo dong, taruh dulu. Pendek, itu bukan tahu. Kita bertanya bahwa di sini datang kata baik-baik. Karena kita datang bahwa bilang apa sih bisa masuk harus ke perwakilan. Sekarang datang datang di sini katanya kita semua masuk tapi bilang dosen ada. Wah ini bukan dosen ada. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners ricu di Ambon Plaza. Pedagang adu mulut dengan Satpol PP dan juga pihak keamanan. Kericuhan kembali terjadi di pusat perbelanjaan Ambon Plaza atau Amplas Kamis 22 Agustus 2024. Sejumlah pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI dan Perkumpulan Penghuni Pusat Perbelanjaan Ambon Plaza atau P4AP terlibat adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja, petugas keamanan serta beberapa orang yang tak dikenal pada Kamis 22 Agustus 2024. Kericuhan terjadi sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Timur dan berlangsung hingga pukul 13.50 waktu Indonesia Timur. Kepala Tribunnews.com, Sekretaris DPD IKAPI Kota Ambon Muhammad Marasobesi saat berada di lokasi mengatakan bahwa insiden ini bermula saat dirinya bersama sejumlah pedagang duduk di depan salah satu toko yang hendak ditutup. Namun tiba-tiba Satpol PP datang dan mengusir mereka dengan alasan kehadiran mereka meresahkan pedagang yang lain. Padahal menurutnya kedatangan mereka sebenarnya tidak bermaksud mengganggu atau menimbulkan keresahan di kalangan pedagang lainnya. Namun kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap para pedagang yang kiosnya akan dikosongkan oleh pihak pengelola PT MMG. Berdasarkan surat peringatan terakhir yang diterbitkan pada beberapa waktu lalu. Meski sempat memanas, situasi akhirnya berhasil dikendalikan oleh kedua belah pihak keamanan tanpa adanya korban. Insiden ini menambah sepanjang daftar konflik antara pedagang dan pihak pengelola Ambon Plaza yang sudah beberapa kali terjadi dalam tahun ini. Mulai dari April lalu saat harga sewa melonjak hingga penggembokan oleh pihak PT MMG pada Juli 2024. Ketua DPW sudah sampaikan bahwa ini katong datang ini katong siapa yang beribu, yang ada dari katong yang beribu, katong datang yang ada yang mengganggu pedagang, katong datang ini katong punya tugas karena Ikatan Pedagang Pasar Indonesia kemudian katong DPD Kota Ambon itu katong punya tanggung jawab moral, katong punya tanggung jawab, bukan katong datang begitu saja. Katong datang ini dalam rangka mengawal pedagang sehingga terjadi cekcok antara Satpol PP dengan Ketua DPW, kemudian ada salah satu dari diduga itu preman, suara besar lalu Ketua DPW tanggapi, kemudian dia jadi persoalan di situ. Beta sudah bilang juga ke Satpol PP bahwa katong bisa dilarang dimanapun katong mau berada, yang penting katong ganggu orang. Kalau misalkan katong dilarang itu namanya pelanggaran HAM. Hari ini kan persoalan masih ada di proses penanganan hukum. Sidang yang dilakukan ini kan gugatan ini masuk di dua pengadilan, yaitu PT TUN sama PN, dan itu proses itu masih berjalan. Yang sangat disayangkan ketika teman-teman yang
hari ini katanya diberikan tugas dari modern itu mengambil tindakan yang katong rasa itu sebenarnya pelanggaran hukum, pelanggaran HAM. Memangnya siapa bisa batasi katong di situ? Siapa yang bisa batasi siapa? Katong juga sih bisa batasi dong di situ. Selanjutnya, Tribunnes Polres Tual memusnahkan 3.000 liter sopi yang selalu menjadi biang konflik. Polres Tual Provinsi Maluku memusnahkan sebanyak 3.000 liter minuman keras hasil operasi Antik Salawaku 2024 bertempat di lapangan Polres setempat Kamis 22 Agustus 2024. Pemusnahan miras ini dihadiri penjabat Wali Kota Tual, Forkopimda, hingga tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolres Tual AKBP Adrian Tuuk mengatakan miras tradisional jenis sopi apabila dibiarkan akan menjadi pemicu konflik baik antar keluarga maupun antar kelompok masyarakat. Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan operasi Antik Salawaku 2024 merupakan upaya dari pihak kepolisian. Dalam hal ini, Polres Tual untuk menciptakan suasana Kamtipmas aman dan kondusif di wilayahnya. Tokoh lintas agama lanjutnya akan terus mengingatkan warga jemaat agar meninggalkan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tersebut. Ia juga menghimbau sekaligus meminta kepada masyarakat untuk ikut membantu dengan melaporkan ke pihak kepolisian jika mengetahui ada peredaran miras di sekitar lingkungannya. Oke, kirim ya. Ada nomor sih. Oke, harus kirim. Ini lo pun jadikan lo kemana? Hah? Siaga Pilkada 2024, Polres Maluku Tengah menggelar apel operasi Mantap Praja Salawaku. Polres Maluku Tengah melaksanakan operasi Mantap Praja Salawaku dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2024. Apel gelar pasukan tersebut berlangsung khidmat di lapangan Mapolres Kamis 22 Agustus 2024. Apel tersebut melibatkan unsur TNI, Brimob, Batalion B Pelopor, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir mengatakan pelaksanaan pengamanan pilkada akan berlangsung selama 115 hari. Pengamanan pilkada dimulai pada tanggal 24 Agustus hingga 16 Desember 2024. Selanjutnya, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan awal terhadap kesiapan personil dan juga sarana prasarana untuk pelaksanaan operasi Mantap Praja Salawaku tahun 2024 tersebut. Selain operasi Mantap Praja, Polres juga akan melaksanakan kegiatan rutin atau KRYD maupun cooling system untuk antisipasi polarisasi yang disebabkan karena berita hoaks, isu sara, propaganda, atau black campaign, maupun gangguan Kamtipmas jelang pelaksanaan tahapan pilkada. Untuk operasi tersebut, Polres menyiapkan sebanyak 300 personil polisi, 60 personil BKO Brimob, serta dibantu oleh Satuan TNI dan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Maluku Tengah.
Siloam Hospital Ambon diakui punya layanan medical check-up terlengkap dan cepat. Siloam Hospital Ambon kini menjadi tempat kesehatan favorit bagi masyarakat yang ingin menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Rumah sakit ini menawarkan layanan medical check-up atau MCU yang komprehensif dan cepat, memanfaatkan teknologi terkini dalam dunia medis. Terlebih, seluruh pemeriksaan laboratorium dan alat dilakukan di Siloam Hospital Ambon atau tidak dirujuk ke rumah sakit lainnya, sehingga hasil MCU lebih cepat dan akurat. Hal ini disampaikan salah satu pasien MCU, Juan Felix Pangestu, saat memeriksa kesehatannya di Siloam Hospital Ambon, Kamis 22 Agustus 2024. Selain itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam satu kali kedatangan, sesuai waktu pelayanan rumah sakit. Ruang pelayanan MCU pun terpisah dari pelayanan umum lainnya, kecuali untuk ronsen. Tak hanya itu, pemeriksaan pasien wanita dilakukan oleh dokter dan petugas wanita. Baik itu pemeriksaan fisik, EKG, treadmill, USG, dan lain-lain. Nah, tadi saya melakukan pengecekan darah, yaitu laboratorium dan beberapa pemeriksaan alat lainnya seperti kayak ronsen, CT scan dan lain-lain. Nah, di sini kelebihan dari medical check up Ambon yang pertama, pemeriksaan semua dilakukan di rumah sakit ini dan tidak dirujuk. Kedua, yaitu pemeriksaan yang dilakukan itu dalam satu kali waktu kedatangan. Jadi saya datang pagi hari ini langsung dilayani pagi ini juga pada jam tersebut pada di ruangan medical check up langsung. Nah, selain itu untuk para wanita juga jangan khawatir kalau mau dilakukan pemeriksaan oleh dokter wanita, juga bisa request pada pelayanan MCU Rumah Sakit Siloam Ambon. Semua orang boleh ya melakukan MCU di Siloam Ambon, tapi kami ada dua bagian besar yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah paket perseorangan atau personal. Jika Bapak Ibu sendiri mempunyai kebutuhan khusus nih, boleh datang ke Siloam. Kami ada menawarkan beberapa paket, contohnya paket basic yang berisi dengan cek lab, isinya kolesterol, gula darah, serta EKG. Ada banyak paket sekali yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu sekalian. Juga untuk Bapak Ibu yang bekerja di kantoran, yang butuh paket korporat dari perusahaan, kami juga menawarkan beberapa paket dan bisa melakukan kerjasama dengan Siloam Ambon untuk melaksanakan medical check up di kami. Berhasil mendapatkan hasil yang Bapak Ibu dapat dari kami harusnya di hari yang sama ya. Pertama ada hasil laboratorium yang Bapak Ibu terima melalui email, bisa 3-4 jam setelah pengambilan darah. Lalu untuk hasil keseluruhan bersama dengan hasil ronsen, EKG dan lain-lain bisa kami kirimkan di hari yang sama atau H+1. Hembuskannya ada dekat, gitu ya. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.